Sebuah karung putih yang teronggok di pinggir jalan Ladang Koto, Kabupaten Tanah Datar, menggemparkan warga beberapa waktu lalu. Sesosok jasad manusia tercetak jelas di dalam karung dalam kondisi tak bernyawa. Kejahatan apa yang terjadi pada korban? Saksikan berkas buser selengkapnya. Misteri jasad siswi madrasah di dalam karung. Temuan karung plastik di Jalan Ladang Koto, Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pagi itu mengguncang batin warga yang melihatnya. Bagaimana tidak, walau tak begitu jelas, bentuk tubuh seorang manusia tercetak di karung plastik. Temuan ini pun dilaporkan ke polisi. Polisi yang datang tidak membuka isi karung plastik itu, namun langsung membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dan karung dibuka, sesosok mayat gadis belia ditemukan di dalamnya. Satu jejak lebam di leher korban sepertinya yang jadi penyebab kematiannya. Untuk penemuan mayat di dalam karung, itu jenis kelaminnya perempuan, usianya kira-kira lebih kurang 15 tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia. Dan sekarang untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batu Sangkar untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, keterangan sementara dari ciri-ciri dari korban masih utuh, tidak ada luka dari benda tajam, cuma ada bekas cekikan di leher. Dari observasi sementara, korban diduga dibunuh. Polisi bergerak cepat, menutup lokasi temuan karung berisi mayat itu dengan polis lain. Di dekat temuan mayat terbungkus itu, polisi menemukan benda mencurigakan. Apa blok apa? Mesin nak? Ya, pemotor kayak karena itu. Pas membuang tuh Pak jatuh. Karena segera diketahui kematiannya, jasad belum rusak dan masih sempurna. Polisi cepat mengidentifikasinya. Remaja putri itu diketahui berinisial C dan masih bersekolah di Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk keluarga dan teman sekolah korban, untuk melacak siapa pelaku pembunuh korban. Keesokan paginya, 2 orang dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, Kota Padang, Sumatera Barat, mengotopsi jasad remaja yang ditemukan tewas terbungkus karung plastik di Jalan Ladang Koto itu. Otopsi berlangsung selama 2 jam, meliputi pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam. Keluarga korban menunggu penjelasan dari dokter forensik. Apa sebenarnya menjadi awal dari malapetaka tewasnya anggota keluarga mereka? Kami menerima permintaan untuk otopsi satu orang mayat, perempuan usia muda. Pagi ini kami melakukan otopsi dalam rangka untuk penyidikan, dalam rangka membantu proses penyidikan dari teman-teman polisi dari Satreskrim Polres Tanah Datar. Untuk dari hasil otopsi akan kami laporkan berikutnya, karena untuk forensiknya masih baru selesai melakukan. Kami belum bisa menyimpulkan atau menjelaskan apa hasil otopsinya. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Tanah Datar. Jasad korban pembunuhan C belum lagi sampai di kampung halamannya di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Namun, ratusan warga, keluarga, kerabat, tetangga hingga teman-teman sekolahnya sudah menanti jenazah korban sore itu. Sampai akhirnya, ambulans yang membawa jasad korban tiba. Saat ayah korban tak kuasa menahan kedukaannya, melihat putri sulungnya harus meninggalkan dunia dengan cara yang tak wajar. Penderitaan itu terasa lebih berat karena ia tengah menjalani hukuman di lapas Junjung tersangkut masalah hukum. Adik korban yang ikut mengiringi jasad sang kakak ke liang lahat menanggung kesedihan yang tak bertepi melihat ayah terjerat hukum sementara sang kakak berpulang secara tragis. Ia pun terkulai lemas.
Usai pemakaman, ayah korban digiring petugas menuju lapas Junjung, disaksikan adik korban yang tak rela ayahnya dibawa pergi. Sebuah pemandangan yang menyesakkan dada. Lalu siapakah yang telah begitu tega mengeksekusi korban yang masih begitu belia? Tak ada lagi yang bisa dilakukan ibu korban. Ia hanya bisa menangis pilu, meratapi putri sulungnya di pusara tempat peristirahatan terakhir putrinya itu. Tidak terbayang mengapa anaknya bisa menjadi korban pembunuhan. Tak hanya meninggalkan ibu dan ayahnya, korban juga meninggalkan dua adiknya. Sang bunda mengingat peristiwa di hari naas itu. Kira kata neneknya jam 8 tuh dia pergi, ya kan? Dia pergi jam 8 tuh, dia bilang ke sini, ke belakang ini. Dari jam 8 dia dari rumah neneknya? Ya, jam 8 malam itu ya Bu ya? Cuma kan ada itu nampak sama temannya jam berapa tuh, jam 9. Jam 9 nampak sama temannya di lapangan CM tuh katanya kan, pakai kaos sama cowok katanya kan. Cuma dia bikin status IG-nya jam 10. Cuma mukanya dia aja itu kan. Enggak kenal teman itu dengan cowok yang. Iya, tapi semalam IG-nya aktif. IG siapa? IG Sinta ini aktif semalam. Nggak tahu siapa yang pakai. Aktif. Kan HP-nya belum ketemu tuh. Kenangan tentang putri sulungnya mengiris hatinya. Tak terasa air mata pun menetes. Sering kalau dia libur sekolah dia ikut kerja sama saya kalau ada orang, Pak. Ada orang. Nanti dikasih upah dia tuh. Kasihkan upah nanti buat jajan adiknya, buat beli beras dia tuh. Kadang kalau mau sekolah minyak motor tak ada. Belikan minyak motor buat sekolah. Dia nak pernah gengsi dia anaknya. Gak pernah gengsi dia, apapun kerjaan saya dibantu sama dia. Tapi dia cepat tinggalin saya, Pak. Besar harapan ibu korban, pelaku pembunuhan segera ditemukan. Polisi pun tak tinggal diam. 21 orang yang terdiri dari keluarga dan teman-teman korban sudah dimintai keterangan. Barang bukti di TKP pun telah diperiksa. Namun sayangnya, ponsel korban yang diharapkan bisa menguak peristiwa pembunuhan ini masih raib. Kita juga terkendala ini karena HP korban sampai dengan hari ini belum kita temukan. HP korban kita sinyalir ini dibuang tadi mana. Jadi dan mati dalam kondisi mati. Selanjutnya ibu korban pernah mengatakan seperti itu, memang mengatakan bahwa anaknya pernah mengirimkan screenshot WA-nya bahwa dia pernah diancam mau dibunuh. Jadi namun siapa yang mengancam ini si ibu juga tidak tahu. Kita terkendala sedikit walaupun ada inisial nama yang disebutkan dan itu sudah kita follow up terus untuk kita menemukan siapa orang yang tersebut. Ancaman yang pernah diterima korban juga masih didalami dalam upaya menguak kasus ini. Malam pula bang. Jadi wak keluar semua cewek kok. Ke arah kapo, ke arah ke depan sini tu. Berbekal interogasi ke-21 orang yang berinteraksi dengan korban dan mencocokkan dengan barang bukti yang ada, polisi dari Polres Tanah Datar berhasil membekuk Bima Dwi Putra, 28 tahun di kawasan Puncak Pato, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Bima diduga yang berperan memancing korban. Remaja putri yang masih duduk di bangku kelas 3 Madrasah Sanawiyah itu bertemu pelaku dan juga terlibat dalam pembunuhan ini. Bima ditangkap 5 hari usai korban ditemukan terbunuh. Dari mulut Bima lah meluncur nama Noval Julianto, 26 tahun, yang kemudian diringkus polisi di hari ke-6 pelaku buron tanpa perlawanan. Noval ditangkap di tempat persembunyiannya di kota Langsa, Provinsi Aceh. Kita sudah berhasil mengidentikan sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap satu orang dan diketahui ternyata yang satu orang ini adalah bekerja sama dengan satu orang lagi. Dan satu orang lagi tersebut, yang satu ini sudah kita amankan di wilayah
Puncak Patuh kemarin. Selanjutnya yang kita ketahui ternyata dia melakukan perbuatan pembunuhan ini berdua. Yang selanjutnya kita ketahui dia pertama berada di Pematang Siantar. Setelah kita buru, ternyata dia berjalan menuju ke arah Aceh. Dan alhamdulillah hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian di Aceh berhasil mengamankan orang tersebut, orang yang kita cari tersebut. Motif dari pembunuhan ini, yang tahu motif ini adalah pelaku yang sekarang kita jemput. Kalau yang satu ini hanya mengatakan bahwa dia ikut, bahwa dia tahu, bahwa dia yang memancing si anak ini untuk pergi bersama keluar malam tersebut. Menurut keterangan yang satu orang, dua ini yang pelakunya, dan dua-dua sudah kita amankan dan tidak ada lagi yang selebihnya. Kedua pelaku terancam hukuman mati terkait pasal pembunuhan berencana. Usai diciduk di tempat persembunyiannya di Aceh, Noval Julianto, pelaku utama pembunuh remaja putri yang jasadnya ditemukan dalam karung di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, beberapa waktu lalu, tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Tanah Datar. Setibanya di Mako Polres Tanah Datar, Noval pun diinterogasi terkait perannya dalam kasus pembunuhan keji itu. Benar ini semua kendaraan nih? Iya, Satu unit ini? Iya, Pak. Ini kendaraan siapa? Ini Bima, Pak. Kok tahu kok kendaraan Bima ini? Kenapa? Udah lama beli motor ini, Pak. Udah lama? Iya, Pak. Pada malam kejadian dia menggunakan motor ini? Iya, Pak. Apakah warnanya ini juga? Enggak, Pak. Warnanya apa? Iya, Pak. Warna biru, Pak. Warna biru. Seperti ya foto yang viral tuh, Pak. Foto viral. Iya, Pak. Terus biru ini kapan Diceknya, Pak. Kapan? Besoknya siap kejadian, Pak. Tahu kamu? Aku tahu dia ngecek, Pak. Tahu ngecatnya? Ya, tahu. Kau yang nyuruh? Melihat? Enggak, Pak. Nggak ada dia ngomong sama kamu? Saya nggak ada nanya sama dia, Pak. Dia nggak ada nanya? Nggak ada cerita-cerita? Nggak ada, Pak. Nih, Iya, Pak. sudah kau bunuh, Aku nggak- selanjutnya kau taruh di mana? Pak. Kau taruh di belakang, Di kurang depan, depan? Pak. Depan. Iya, Pak. Saya buang mayat di situ karena kendaraan saya habis minyak, Pak. Oh, rencana kau di mana? Ada jurang di depan, Pak. Oh, di depannya lagi? Noval sempat membantah berbuat asusila kepada korban. Namun, hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara justru menemukan fakta lain yang mengagetkan sekaligus memilukan. Dan perbuatan keji itu hanyalah berlandaskan persoalan yang amat sepele. Tersangka ini di samping melakukan pembunuhan, juga sesuai hasil otopsi menerangkan ada sperma di dalam rahim si perempuan. Setelah kita tanyakan awal masih berkelit, dan akhirnya dia mengakui bahwa setelah melakukan pembunuhan, dia melakukan pemerkosaan terhadap mayat. Jadi dibunuh dulu baru diperkosa gitu Pak? Benar. Jadi dibunuh dulu baru diperkosa. Karena sakit hati, dia memblokir nomor. Pertama dia mengaku sebagai orang lain, pertama di chat mengaku sebagai orang lain, kemudian diblokirnya dia sakit hati. Dia punya niat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Apa sebelumnya ada hubungan antara mereka atau gimana, Pak? Hubungan antara mereka hubungan pertemanan. Jadi mereka saling teman dan bukan pacar katanya. Pengakuan Bima, ia tidak terlibat pembunuhan dan hanya menjemput serta mencari karung untuk membuang jasad korban. Sementara Noval juga mengakui kalau hanya ia yang membunuh dan melecehkan korban. Saat dilakukan interogasi ulang, Noval sempat menangis terseduh-seduh. Momen sangat emosional jadi saat korban bertemu dengan pembunuh anaknya. Penyesalan Noval tidak dihiraukan ibu korban yang amarahnya betul-betul meluap. Ale, biasa kan? Iya, Bang. Minta maaf. Minta maaf ke keluarga awak. Mamanya minta maaf. Iya, Bu, awak minta maaf, Bu. Awak salah, Bu. Awak siap menanggung. Yang ece ang, tidak bisa menunggu menanggung mereka turun lebih ang.
kepala dia kawal kaki dia kate itu dengan anak dia beda ang. Ada orang susah. Sebenarnya tanda-tanda sang anak akan mendapat perlakuan yang membahayakan sempat diketahuinya. Namun sang anak menenangkan ibunya. Anak saya ini pernah screenshot kan, kirim ke HP saya. Kalau bunyinya gini, awas kau, jangan main-main kau sama Den. Kalau Dan tidak berani membunuh kau, alien sama Den daripada ripal tutut di kau. Saya tempat tanggap juga sama anak. Cuma anak ini bilang, udah lama, itu orang iseng, orang gila, nggak usah ditanggapi. Itu cuma orang-orang iseng aja itu, katanya. Nanti jadi beban pikiran sama mama. Atas kerja keras pihak polisian mengungkap pembunuhan sadis terhadap anaknya, sang ibu sangat berterima kasih.